Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kelembagaan serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang diskusi ini. Adapun topik yang akan kami bahas nantinya yakni dengan teori kontrak dan tindakan kolektif. Perkenalkan, nama saya Iqlil Nafhan Pratama Putra yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus penyaji materi pada diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok kami yakni yang pertama Reka Angelita, yang kedua ada Dimas Misbakul Munir, yang ketiga ada Rio Arnanda, yang keempat ada Muhammad Zulfikar Agun. Sedangkan rangkaian materi yang nantinya akan kita sajikan yakni yang pertama ada pengertian, yang kedua ada merkantilisme, yang ketiga ada pilihan rasional dan tindakan kolektif, yang keempat ada teori tindakan kolektif dan free rider. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yakni sesi pembukaan. Dan marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk itu, dipersilahkan. Teori kontrak dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi basis dari unit analisis kontrak atau transaksi tunggal antara dua pihak yang melakukan hubungan ekonomi. Kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu perilaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan atau pembayaran. Yang selanjutnya ada tipe kontrak dalam kegiatan ekonomi modern. Yang pertama ada teori kontrak agen. Terdapat dua pelaku yang berhubungan, yakni prinsipal dan agen. Yang kedua ada teori kesepakatan otomatis, yakni kesepakatan bisa ditegakkan secara hukum. Yang ketiga ada teori kontrak relasional, yakni kontrak yang tidak bisa menghitung seluruh ketidakpastian di masa depan. Saya akan coba menjelaskan mengenai informasi asimetris. Secara teknis, informasi asimetris merupakan informasi yang tidak lain merupakan kondisi di mana ketidaksetaraan informasi atau pengetahuan yang dialami oleh pelaku-pelaku untuk melakukan transaksi pasar. Sebagai contoh, pembeli dan penjual memiliki informasi yang tidak sama tentang harga, kualitas, ataupun aspek lainnya tentang barang dan jasa yang hendak diperjualbelikan. Di sini dibutuhkan suatu kontrak yang lengkap sehingga eksistensi informasi asimetris tadi dapat dikurangi atau direduksi. Yang kedua yaitu ada mekanisme penegakan dan instrumen ekstra legal. Nah, adapun faktor-faktor perbedaan jenis kontrak, yang pertama yaitu dari jangka waktu. Jangka waktu kontrak sangat berhubungan dengan atribut dari transaksi. Oleh karena itu, jangka waktu sekaligus juga menggambarkan komitmen dari para mitra. Yang kedua, ada insentif. Sistem tingkat yang tetap. Upah berdasarkan jam kerja. Yang ketiga, ada derajat kelengkapan. Derajat kelengkapan kontrak meningkat seiring dengan spesifikasi aset dan menurun bersamaan dengan ketidakpastian. Yang terakhir ada prosedur penegak. Kontrak berhubungan dengan mitra untuk tujuan yang saling menguntungkan atau mutual advantage. Tetapi pada tempo yang bersamaan, kontrak juga menyimpan resiko kerugian melalui sikap opportunistis. Entah disebabkan oleh kontrak yang tidak lengkap
maupun kondisi pelaksanaan yang berbeda dengan situasi pada saat negosiasi atau bisa karena keduanya. Yang selanjutnya ada mekanisme penegak. Berkaitan dengan aspek penegak dalam masyarakat yang kelembagaan penegakannya tidak berjalan dengan baik, individu-individu dan perusahaan-perusahaan cenderung menghindari untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang kompleks, yakni transaksi yang penegakannya tidak secara otomatis atau non-self-enforcing transactions. Baik, selanjutnya adalah dua tipe penegakan yang eksis dalam masyarakat. Yang pertama ada formal dan yang kedua ada informal. Aturan-aturan formal dilakukan dan dipaksakan oleh organisasi resmi seperti negara dan perusahaan untuk menyelesaikan suatu masalah tindakan kolektif atau collective action melalui pihak ketiga. Sementara itu, norma atau aturan informal muncul akibat adanya jaringan kerja yang dipaksakan melalui hubungan sosial atau social relationship. Norma sendiri adalah aturan-aturan eksplisit atau implisit untuk mengatur perilaku yang melekat pada kepentingan dan keinginan anggota-anggota kelompok atau komunitas. Secara umum, desainer kelembagaan yang rasional akan merencanakan suatu strategi atau perilaku non-kerjasama atau non-kooperatif sebagai bagian dari partisipan pada saat proses tawar-menawar atau bargaining proses. Singkatnya, desainer harus menyusun kesepakatan jaminan sebelum kontrak dilakukan untuk menghadapi perilaku oportunistik setelah kontrak disepakati. Pilihan rasional dan tindakan kolektif. Setidaknya terdapat dua pendekatan dalam pilihan rasional. Yang pertama ada pendekatan kuat dan yang kedua adalah pendekatan lemah. Pendekatan kuat melihat rintangan sosial dan kelembagaan sebagai produk dari tindakan sosial. Dan tindakan rasional itu sendiri menjadi sebab munculnya analisis pilihan rasional. Sedangkan pendekatan lemah menempatkan halangan sosial dan kelembagaan sebagai suatu kerangka yang pasti ada, karena aktor-aktor rasional berupaya memaksimalkan keuntungan dan meminimaliskan biaya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada pendekatan kuat atau strong approach. Pendekatan kuat melihat rintangan sosial dan kelembagaan sebagai produk dari tindakan rasional, dan tindakan rasional itu sendiri menjadi sebab munculnya analisis pilihan rasional. Pendekatan kuat diandaikan hambatan sosial dan kelembagaan sebagai pemicu munculnya tindakan rasional. Lalu ada pendekatan lemah atau weak approach. Pendekatan lemah menempatkan halangan sosial dan kelembagaan sebagai suatu kerangka yang pasti ada atau given framework, karena aktor-aktor rasional berupaya memaksimalisasikan keuntungan atau meminimalisasikan biaya. Pendekatan lemah, hambatan sosial dan kelembagaan lahir akibat pertarungan rasional antara individu yang berupaya memaksimalisasikan laba dan meminimalisasikan ongkos. Lalu selanjutnya ada 3 solusi internal dalam pendekatan kuat. Yang pertama, perlunya solusi internal yang kuat atau dengan asumsi tidak ada perubahan dalam keyakinan dan preferensi terhadap problem penunggang bebas. Lalu yang kedua ada mengabaikan pentingnya isu-isu politik dalam memotivasi orang-orang untuk berpartisipasi. Lalu solusi yang ketiga tentang perlunya memunculkan kerjasama kondisional yang saling menguntungkan atau mutual conditional cooperation. Lalu pada materi yang keempat ada teori tindakan kolektif dan free riders. Teori tindakan kolektif pertama kali diformulasikan oleh Mancur Olson pada tahun 1971, khususnya saat mengupas masalah kelompok-kelompok kepentingan. Teori ini sangat berguna untuk mengatasi masalah penunggang bebas dan mendesain jalan keluar bersama bagi pengelola sumber daya bersama atau penyedia barang-barang publik. Oke, selanjutnya dari beberapa tindakan kolektif yang dilakukan itu terdapat beberapa situasi yang membutuhkan tindakan kolektif gitu ya, agar dapat menyelesaikan persoalan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu sistem untuk mengelola sumber daya bersama. Nah, itu
seperti perikanan, lalu sumber daya air yang dikelola melalui sistem irigasi atau padang rumput gitu. Yang kedua itu sistem untuk mengontrol perilaku. Nah ini misalnya norma-norma sosial yang melarang eksploitasi atau perilaku merusak gitu ya. Nah yang terakhir itu perubahan-perubahan sosial semacam revolusi atau perubahan perlahan. Nah selanjutnya itu terdapat 3 karakteristik esensial yang perlu dipetakan dengan jelas gitu ya. Yang pertama, barang atau jasa yang diproduksi bersama. Jika tidak, maka tindakan kolektif tidak dibutuhkan. Nah, yang kedua itu produksi memberikan laba kepada semua anggota kelompok gitu. Sehingga apabila kita berikan ke semua anggota kelompok gitu ya, tidak mungkin mengeluarkan anggota yang gagal berkontribusi dalam aktivitas produksi gitu. Nah yang terakhir atau yang ketiga itu produksi dalam barang-barang publik menyertakan biaya. Nah konsentrasi terhadap free riders tersebut merupakan pangkal dari persoalan yang menyelimuti sebuah kelompok. Dalam posisi ini, tindakan kolektif bisa menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah free riders ini. Tapi terdapat pula tindakan kolektif sebagai sumber munculnya penunggang bebas gitu ya. Nah, berikutnya menurut Olson itu masing-masing dari 3 mekanisme fundamental ini dapat mempercepat proses tindakan kolektif itu. Ini ada 3. Yang pertama, Olson berargumentasi bahwa produksi secara sukarela akan dapat dilaksanakan hanya dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok yang didominasi oleh produsen besar. Nah, yang kedua, itu Olson berpendapat bahwa interaksi strategis mungkin akan menalurkan kerjasama cuma dalam kelompok sedang. Dan yang terakhir, itu Olson berasumsi bahwa intensif selektif mempersyaratkan adanya otoritas sentral. Nah mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.